Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita membahas kesempatan ini surah Al-Baqarah ayat ke-7. Mari kita ikuti penjelasannya lebih lengkap lagi tentang ilmu tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan di ayat ke-7, di mana ayat ke-7 ini sebelumnya saya informasikan bahwa ada kurang lebih sekitar 17 hukum tajwid, ya. Masih ada lagi yang lain, tapi minimal 17 hukum tajwid yang bisa kita pahami di surah Al-Baqarah ayat 7 ini. Ya, baik. Kita masuk yang pertama. Di sini di awal surah kita diperlihatkan oleh ada tafhim lam jalalah. Tafhim lam jalalah atau tafhim artinya tebal. Sebab ada lam jalalah didahului oleh fathah lalu dibaca dengan panjang satu harakat. Ya, ini. Jadi Allah. Jadi bukan Allah, ya. Tapi Allah khatamallahu, ya. Khatamallahu. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke ala, ya. Ala ini hukum tajwid yang terdapat dalamnya adalah mad tabi' atau mad asli. Hukum bacaannya dibaca mad atau panjang dua harakat atau dua ketukan. Jadi ala, jadi bukan ala qulubin, bukan, jadi ala qulub, ya. Berikutnya ada waw sukun, ya. Waw sukun ini sebelumnya ada lam dhamma, maka dia masuk kembali hukum mad tabi' atau mad asli. Cara bacanya juga adalah dua harakat. Qulu bukan qulubihim, jadi qulubihim, ya, begitu ya. Berikutnya setelah qulubi ini ada lagi mim sukun, ya. Jadi qulubihim ada mim sukun bertemu dengan waw, maka hukum bacaannya ini dia adalah masuk di izhar syafawi. Izhar syafawi itu cara membacanya dibaca jelas, terang, tanpa dengung, ya. Jadi tidak boleh berdengung. Jadi ketika izhar syafawi itu adalah tidak boleh berdengung. Contohnya bihim. Jadi bukan bihim. Jadi bukan gitu ya. Bihim, jadi langsung bihim, ya. Oke, jadi kita baca bihim. Begitu ya teman-teman. Lanjutnya adalah wa'ala. Wa'ala. Jadi wa'ala ini di sini dia masuk lagi adalah mad tabi' atau mad asli, ya, mad asli. Dibaca kembali dua harakat wa'ala. Kemudian sam'ihim dia masuk lagi adalah izhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan ain, ya. Mim sukun bertemu dengan ain, maka dibaca jelas lagi sam'ihim, gitu ya. Berikut ada mim lagi sukun bertemu dengan waw, maka dia masuk lagi izhar syafawi. Maka cara membacanya izhar syafawi yaitu dibaca jelas tanpa dengung. Berikut wa'ala. Ini dia wa'ala. Wa'ala itu adalah mad jaiz munfasil, ya. Jaiz munfasil. Tandanya ada fathah memanjang, kemudian ada tanda di atas yang panjang horizontal. Ini dia ada alif, ada fathah
horizontal, ada juga tandanya di atas vertikal, maka dibaca itu sampai 5 harakat ya. Berikut abasa, abe. Di sini abe dia adalah qalqalah sugrah. Qalqalah sugrah. Qalqalah yang dimaksud qalqalah adalah huruf sukun itu dibunyikan ya. Jadi dia bunyi, contoh abe, abe. Jadi tidak boleh tidak boleh absah. Jadi abe so ya, begitu ya. Berikut so ada alif berdiri, maka ini termasuk juga mat tabi ya. Termasuk mat tabi. Apa cirinya? Ada alif berdiri di atas. Jadi dia dibaca lagi 2 harakat. Berikut ada huruf ra. Ini adalah rab tarkik. Rab apa tarkik? Itu adalah rab yang dibaca tipis. Jadi abasarihim, tidak boleh abasari ya, abasarihim. Ya, dia adalah termasuk ra tarkik ya. Nah, di sini kembali ada suku, mim sukun lagi bertemu dengan huruf go baris kasrah, maka dia termasuk lagi adalah ishar syafawi, dibaca jelas terang tanpa dum. Rihim gisya, masuk lagi sya. Sya itu adalah hukumnya kembali menjadi mat tabi karena saya katakan tadi ada alif yang berdiri di depannya, maka dia adalah mat tabi atau mas asli, dibaca 2 harakat. Tua. Ini tua. Nah, dia adalah idghan bi gunnah. Diidghankan dan didengunkan. Contoh gisyawatu bi gunnah ya. Idghan hisyawatu. Jadi bukan isawatu. Gisyawatu ya, begitu ya. Jadi itu adalah ke-13 gisyawatu, karena ada dhamma bertemu waw ya, maka dia bigunnah, dia digunkan. Gisyawatu ya, gisyawatu. Kembali lahum. Lahum bertemu dengan ain, dia masuk lagi izhar. Izhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim kembali sukun bertemu dengan ya ain. Jadi gisyawatu walahum aza. Aza itu ada alif lagi berdiri. Maka dia kembali mat tabi atau mat asli. Jadi hukum bacaannya dibaca 2 harakat. Berikutnya ada ini dia banyak dhamotain bertemu dengan ain ya, maka dia adalah izhar khalqi ya, izhar halqi. Kitab bacaannya dibaca jelas dan tanpa dengung. Azabun azim. Terus ini azim untuk ain yang ada huruf berkasrah di bawah bertemu dengan ya sukun dan yahi dengan mim nama, maka dia hukum bacaannya adalah mad ari lisukun. Mad ari lisukun kita pahami bahwa cara membacanya itu dibaca panjang 2, 4, 5, bahkan bisa 6 harakat ya. Ya, itulah teman-teman bacaan hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 7 ini.
Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mendapatkan manfaat dan semakin mahir kita membaca Al-Quran. Selanjutnya kita akan sambung ke ayat ke-8. Tapi terlebih dahulu dibantu untuk subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita baru saja mempelajari tentang surah Al-Baqarah ayat 7 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa channel ini di like, subscribe, and share. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan amal jariah, dan kita semua saya doakan mudah-mudahan kita dan saya pribadi bisa mendapatkan cahaya ilmu yang bisa menjadi keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.